tadi saya mendapatkan laporan dari salah satu guru yang mengajar di kelas kamu. Nah, kira-kira kamu tahu tidak apa yang dilaporkan oleh guru tersebut? Oh, itu saya melaporkan kejadian yang seharusnya nggak pantas teman saya lakuin sama yang saya lakuin. Misalnya kan waktu itu barang saya diumpetin ibu berupa handphone. Nah, saya akhirnya ngecekin tas orang, terus saya kayak nanya-nanya gitu lah, nuduh. Terus akhirnya saya bawa emosi juga, akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, itu apa yang membuat kamu melakukan hal seperti itu? Karena saya kesel, saya lagi diem doang kan, terus saya diumpetin barangnya berupa handphone. Itu kan maksudnya data-data pribadi saya kan ada di situ semua. Itu juga penting kan buat saya, makanya saya juga kesel waktu itu gara-gara diumpetin. Jadi hal itu yang membuat kamu bertindak seperti itu gitu ya, marah-marah tanpa sebab. Terus kemudian juga kamu membongkar ya, membongkar tas teman-teman kamu seperti itu, betul begitu? Iya. Oh iya. Nah, berarti kalau seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan apa yang sudah kamu lakukan itu? Sebenarnya saya juga melanggar hak privasi teman saya, soalnya kan saya langsung buka-buka tas teman saya kan, soalnya saya udah keburu kesel. Nah, terus berarti yang akan kamu lakukan gitu ya untuk kedepannya? Nah, apakah berarti kan kamu sudah meyakini ya bahwa hal tersebut adalah melanggar keyakinan kelas kamu, sudah tidak menjaga privasi gitu ya, karena kan tas itu kan milik dari masing-masing orang. Nah, begitu kan? Nah, sebetulnya berarti seharusnya apa yang kamu lakukan? Sebaiknya saya harusnya ngomong dulu ke guru yang bersangkutan, kayak misalkan guru mata pelajaran atau guru yang wali kelas gitulah. Terus saya bisa melaporkan kejadian hal yang dilakukan di kelas, kayak misalkan barang saya kan kehilangan berupa handphone. Akhirnya saya melaporkan guru. Sebaiknya saya juga salah juga, saya guru nggak nahan emosi juga, itu malah marah-marah kan, terus membuka-buka tas orang sembarangan. Sebaiknya dia kayak gitu, Bu. Ya, baik. Nah, tapi itu sudah selesai ya permasalahan tersebut, maksudnya barang kamu sudah ketemu ya? Iya, sudah. Ya. Dan itu akibat dari keisengan teman saya. Keisengan salah satu teman kamu gitu ya. Ya, baik, bagus. Terima kasih gitu ya. Nanti untuk kedepannya kamu bisa lebih baik lagi gitu ya, dapat mengontrol emosi kamu, berpikir dengan jernih gitu ya, sehingga solusi yang yang didapat juga akan baik begitu ya. Oke, sekarang kamu silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Duniswara. Saya dari kelas 11 IPS. Saya telah berdiskusi atas kasus yang telah saya lakukan di kelas tadi. Atas diskusi saya bersama BK, saya mendapatkan masukan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sebaiknya saya seharusnya menahan emosi yang saya lakukan. Sekian dari saya. Mendapatkan cerita dari adik kelas di anggota divisi OSIS ya, OSIS kesenian kamu gitu ya. Nah, di kelas tersebut bercerita gitu mengenai kurang berkenannya dia diperlakukan seperti itu oleh kamu. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ada apa ceritanya, bagaimana? Oke, jadi gini Bu, sebenarnya masalah itu cuma masalah sepele aja sih Bu. Menurut saya masalahnya hanya karena kurangnya partisipasi dan juga respon oleh para adik kelas saya saat saya memberikan tugas untuk event-event yang akan dilaksanakan OSIS gitu Bang. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap adik kelas tersebut sehingga dia merasa tidak berkenan dengan sikap kamu? Kamu tuh ngapain? Oke, jadi gini sih, karena emang
saya juga dan teman saya juga udah capek ngerjain gitu ya Bu. Ya jadinya saya tugas-tugas juga buat bilang mereka kalau kayak kemana aja kalian selama ini, kayak kok nggak dikerjain tugasnya. Akhirnya kita juga yang kerjain. Jadinya seperti apa ya, menegur mereka tapi dengan cara yang mungkin agak salah ya Bu. Nah, tadi kamu sampaikan seperti itu. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan itu apakah melanggar dari keyakinan OSIS yang sudah kalian sepakati bersama? Menurut saya iya. Nah, aturan atau keyakinan OSIS apa yang kamu langgar? Jadi mungkin aturan yang saya langgar adalah saya tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan anggota saya, serta kurang juga untuk menghormati dan menghargai. Mungkin sebenarnya mereka ingin memberikan pendapat mereka kenapa mereka tidak bisa menghadiri atau merespon, tapi saya seperti main hakim sendiri gitu. Baik Rizky, nah kalau sudah seperti itu apa yang sebaiknya atau seharusnya kamu lakukan kepada dia? Oke, baik. Jadi emang step pertama yang harus dilakukan adalah yaitu memperbaiki cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Seperti mungkin bertanya terlebih dahulu apa masalah yang membuat mereka tidak bisa merespon grup tersebut. Karena bisa saja mereka pun ada masalah internal yang mereka alami di rumahnya maupun di lingkungannya seperti itu. Nah, baik, kamu sudah paham ya mengenai keyakinan OSIS yang sudah kalian sepakati bersama, begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, begitu ya Rizky ya. Oke, baik, terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas ya sekarang. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulia, saya di kelas 11 IPA 2 dan saya merupakan ketua divisi dari kesenian. Saya sangat senang sekali untuk diajak berdiskusi mengenai permasalahan saya dalam divisi saya. Saya sangat menyadari bahwa kesalahan saya merupakan kesalahan yang cukup sepele, yaitu tidak berkomunikasi dengan baik terhadap adik kelas saya. Namun karena itu saya belajar bahwa berkomunikasi adalah hal yang penting yang dilakukan saat menjalani organisasi.